Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Red dan Orter yang sudah terdesak ketika menghadapi serangan dari Dom. Namun berkat bantuan dari Ryo sang visioner cahaya yang akhirnya juga muncul di sana, pada akhirnya mereka pun masih bisa selamat dan Ryo juga berhasil menyudutkan Dom hingga membuatnya terpaksa menggunakan 70% kekuatannya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Ryo yang memulai serangannya lagi kepada Dom dengan menggunakan sihir cahayanya. Namun alih-alih menghindari serangan tersebut, di sini Dom pun malah lebih memilih untuk mendekati Ryo sembari terus menangkis setiap serangan Ryo dengan tebasan pedangnya. Untuk sesaat tebasan pedang Dom memang tampak masih bisa mengatasi serangan itu. Tapi ketika Dom baru saja ingin menangkis 3 tembakan cahaya dari Ryo sekaligus, tanpa diduga oleh Dom, di lain sisi Ryo pun juga langsung merubah sudut tembakannya jadi sedikit naik ke atas, hingga membuat serangan itu berhasil mengenai Dom dengan telak. Dom kemudian berkata di dalam benaknya, "Sungguh musuh yang merepotkan. Dia merusak timing seranganku dengan serangan cepat yang memiliki sudut dan tempo berbeda-beda. Aku hanya harus lebih dekat lagi." Di sini kita pun dapat melihat Dom yang mencoba mengubah cara memegang pedangnya hanya dengan 3 jari saja, agar tebasan pedangnya dapat menjangkau Ryo lebih dekat lagi. Namun karena saat itu Ryo juga segera menghindari serangan tersebut dan langsung membalasnya dengan mantra Liak Absol. Pada akhirnya, lagi-lagi justru Domlah yang kembali dibuat tidak berkutik di hadapan serangan Ryo. Hingga setelah Dom menyadari bahwa Ryo itu tidak punya celah karena teknik tingkat tingginya sangat cepat, dan dia hanya akan jadi sasaran empuk bagi Ryo jika terus maju. Dom pun kemudian berkata kepada Ryo, "Orang terakhir yang membuatku meneteskan darah adalah ayah. Aku lega kau bisa menyamaiku dalam pertempuran." Lalu sembari Ryo yang mengeluarkan sebuah bola cahaya dan melayangkannya tepat di atas mereka, Ryo pun kemudian juga langsung menanggapinya dengan berkata, "Menyamai katamu, apa kau tidak terlalu meremehkanku? Dan apa kau tahu, manusia itu melihat dunia dengan kelima inderanya. Indera pengecap memberi 1%, penciuman 2%, pendengaran 3%, dan sentuhan 7%. Tapi satu indera yang mendominasi keempat indera lainnya adalah indera penglihatan yang mencakup 87%. Setelah mengatakan itu, Ryo pun langsung saja menggunakan mantra secondnya yang berbentuk seperti bola cahaya raksasa yang sangat terang sekali. Bahkan saking terangnya cahaya tersebut, Vin dan Dom sampai tidak bisa melihat apapun. Di sini kita pun dapat melihat Ryo yang juga mengeluarkan bola-bola cahaya lainnya untuk ditembakkannya kepada Dom. Dia akan memakai tipuan dengan kecepatan berbeda-beda untuk melakukan serangan yang tidak bisa diperkirakan oleh Dom. Karena kuncinya adalah, secara harfiah Dom tidak akan bisa melihat serangannya itu. Namun betapa terkejutnya Ryo, tepat di saat dirinya sudah merasa yakin kalau serangannya kali ini pasti bisa mengenai Dom dengan telak. Di lain sisi Dom pun ternyata masih bisa memantulkan setiap serangan Ryo itu dengan mudah. Hingga ketika salah satu pantulan tembakan cahayanya akan menuju ke arah Vin yang saat itu tidak bisa menghindarinya karena kakinya masih terluka. Pada akhirnya, Ryo pun terpaksa mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Vin, hingga membuat dadanya tertembus oleh sihirnya sendiri. Ryo yang sebelumnya sangat yakin kalau secondnya harusnya kena telak kepada Dom, sontak dia pun jadi tampak kebingungan dan juga bertanya-tanya bagaimana bisa Dom mematahkan secondnya. Hingga sampailah ketika Dom melepaskan penutup matanya sembari menjawab bahwa dia sudah buta sejak lahir. Pada akhirnya Ryo pun jadi tahu ternyata itulah penyebab kenapa secondnya tidak mempan terhadap Dom. Dom mengatakan, "Sekarang adalah giliranku. Tidak kusangka kau akan melindungi yang lemah, wahai visioner cahaya. Kebaikan itu adalah penyebab kau jadi tidak kuat. Jadi akan kuakhiri ini sekarang." Setelah itu Dom pun langsung saja melayangkan pukulannya kepada Vin hingga membuat tubuhnya terhempas ke tembok. Bahkan sebelum tubuhnya akan terjatuh ke lantai, tiba-tiba saja Dom pun sudah berada di dekat Vin lagi untuk menendang tubuhnya, hingga membuatnya kembali terpental sangat jauh ke belakang. Dom mengatakan dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Namun tepat ketika Dom baru saja akan membunuh Vin dengan tebasan pedangnya. Untungnya di sini, Lance pun langsung saja menggunakan sihir gravitasinya untuk melindungi Vin dari serangan Dom itu, sembari mengatakan jangan kau sentuh Vin. Hingga ketika Dom masih tidak bisa bergerak karena efek dari gravitasi tersebut, tiba-tiba saja Ren pun juga sudah berada tepat di hadapan Dom untuk melancarkan serangan susulannya. Dom tidak menyangka kalau mereka masih punya kekuatan untuk melawannya. Bahkan di saat Dom baru saja akan melancarkan serangan balasannya kepada Ren dengan tebasan pedangnya, lagi-lagi Dom pun malah kembali dikejutkan dengan serangan es-bom dari Don, yang kemudian Orter juga ikut menyerangnya dengan serangan tornado pasir yang telah dikompresnya menjadi sangat padat.
Dom mengatakan kekuatan pemadatan pasir ortet itu menjadi semakin besar. Tapi hanya dengan menggabungkan kekuatan saja, masih tidak akan membuat yang lemah jadi kuat. Jadi setelah Dom memfokuskan kekuatannya pada tangan kanannya, di saat itu juga, Dom pun langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada mereka sekaligus dengan satu tebasan saja, hingga membuat seisi bangunan itu jadi hancur, dan keempat orang yang menyerangnya tadi juga ikut terkena dampaknya. Untungnya sebelum Dom sempat mengakhiri mereka dengan serangan penutupnya. Di waktu yang tepat, tiba-tiba saja Dom malah dihantam oleh tembakan cahaya dari Ryo, hingga membuatnya terdorong mundur jauh ke belakang. Dom bertanya kepada Ryo kok masih bisa bergerak. Lalu sembari Ryo yang berusaha menahan sakit akibat luka di dadanya tadi, Ryo pun kemudian menjawabnya dengan berkata, "Nyawa semua orang termasuk keluarga kami sedang dipertaruhkan. Jadi walau apapun juga kami tidak akan berhenti bertaruh. Dan jika ada satu hal yang tidak akan pernah diterima oleh manusia, itu adalah diremehkan." Mendengar hal itu, Dom pun hanya tampak diam saja tanpa ingin memberikan tanggapannya terhadap ucapan Ryo barusan. Sementara ketika V sedang menyalahkan dirinya sendiri dan tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan, tiba-tiba saja dia pun langsung dikejutkan dengan telepon dari Kaldor yang saat itu memberi kabar kalau Mas mulai sadar dan dia akan ikut berperang sebentar lagi. Sampai saat ini serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Ryo untuk mengelur waktu hingga Mas bisa tiba di sana. Namun karena di lain sisi Dom juga masih bisa mengatasi setiap serangan Ryo itu dan hampir mendekati dirinya. Di dalam benaknya Ryo pun kemudian berkata, "Semuanya sudah bertahan saat aku belum datang. Aku akan menghentikan dia meski nyawaku taruhannya. Aku masih punya third, jadi aku hanya perlu membuat sebuah celah bahkan walau sekecil apapun." Di sini kita pun dapat melihat Dom yang berhasil menembus pertahanan Ryo sembari menusukkan pedangnya. Tapi ketika Dom melihat Ryo yang masih sempat menunduk untuk menghindari serangan itu dan berhasil membahas serangannya, di dalam benaknya Dom pun juga ingin berkata, "Serangan balasan dengan posisi kalah pun dia tetap tenang. Tapi itu masih tidak akan cukup untuk menghentikanku." Yang mana setelah Dom menggumamkan hal itu, di sini Dom pun langsung saja mengangkat pedangnya untuk menghabisi Ryo yang ada di hadapannya. Namun sesaat sebelum Dom sempat mengayunkan tebasannya kepada Ryo, sontak Dom pun malah langsung dikejutkan dengan sirpasi milik Otter yang mencoba mengunci pergerakan Dom agar Ryo bisa menggunakan thirdnya. Hingga meskipun menurut Dom usaha Otter itu tetap akan percuma saja karena dia bisa bebas dengan mudah. Pada akhirnya dengan sedikit bantuan dari Otter barusan, di sini Ryo pun bisa mendapat kesempatan untuk menggunakan Sir Third-nya sembari berkata, "Third-ku ini akan memakai seluruh kekuatan Sir yang aku miliki. Aku mengambil resiko yang besar, tapi aku harus mengakhirinya di sini." Summon, God of Light Hyperion. Dom yang saat itu melihat Ryo mengeluarkan energi Sir yang sangat besar. Sontak dia pun jadi dibuat sangat terkejut karena dia belum pernah melihat kekuatan Sir setingkat ini sebelumnya. Namun ketika Ryo sudah mulai melancarkan serangannya kepada Dom dengan menggunakan mantra Electric Hyperion Inclination Genesis Crisis, di lain sisi Dom pun juga langsung menaikkan level kekuatannya menjadi 80% untuk menghadapi serangan Ryo itu. Hingga walau hanya dengan menggunakan satu kali tebasan saja, di sini kita pun dapat melihat Dom yang berhasil mengalahkan Ryo sekaligus membelah wujud dewa yang ada di belakangnya. Ryo yang saat itu tidak pernah menyangka kalau serangan terkuatnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Dom. Sontak dia pun hanya bisa meratapi kekalahannya setelah tubuhnya terjatuh dan mengeluarkan banyak darah. Lalu sembari Dom yang menatap tubuh Ryo yang sudah tidak berdaya di hadapannya, Dom pun kemudian memberikan pujiannya kepada Ryo dengan berkata, "Sungguh hebat wahai visioner cahaya, tapi masih belum cukup untuk membuatku mengeluarkan kekuatan penuhku. Maaf sekali, tapi karena sekarang aku telah mengalahkan penyihir terkuat kalian, maka aku tidak lagi memerlukan kalian. Sekarang waktunya kalian untuk mati." Di sini kita pun dapat melihat ada para warga yang tampak sangat khawatir dengan kondisi Ryo saat ini. Begitupun dengan Dot, mereka yang menganggap Ryo sebagai kartu as mereka karena dia adalah penyihir terkuat. Kini semuanya benar-benar sudah berakhir setelah Ryo dikalahkan dengan mudah oleh Dom. Namun siapa sangka, meskipun kenyataannya saat ini Ryo memang sudah tidak berdaya untuk menghadapi Dom, dia yang memiliki tekad yang kuat untuk melindungi semua orang dari seluruh negeri ini. Saat itu dia pun mencoba untuk bangkit kembali dengan sisa tenaga yang dia miliki. Bahkan meskipun dia tidak bisa melawan ketika Dom memukulnya lagi dan lagi, Ryo masih saja berusaha untuk menghentikan Dom tidak peduli walaupun dia harus dihajar terus menerus oleh Dom dengan brutal. Dom mengatakan usahamu tetap akan percuma saja, karena perlawananmu hanya akan membuktikan betapa lemahnya dirimu. Jika kau teruskan, ini hanya akan menghancurkan wajah yang begitu kau banggakan itu. Sungguh sayang sekali harus menghancurkan wajah tampanmu. Namun tidak peduli mau berapa kali pun Dom menghajarnya dan mau sehancur apapun wajahnya,
Mengejutkannya di sini, Ryo masih saja berusaha untuk bangkit sembari mengatakan, "Haha, apa begitu menurutmu ia dianggap tampan? Ini bukan hanya soal kelihatan dari luarnya saja, tapi juga membantu mereka yang lebih lemah darimu tanpa diminta. Menepati kata-katamu walaupun kau di hadapan kematian. Selalu memaafkan orang lain. Dan yang paling penting, mau seberapa kuat pun lawanmu atau dalam kondisi apapun dirimu, kau harus selalu berdiri untuk melindungi teman-temanmu. Karena itulah artinya seorang pria sejati." Mendengar hal itu, Daun pun hanya tampak diam saja tanpa bisa berkata-kata lagi. Sementara di sisi para warga yang dapat merasakan betapa kuatnya tekad Ryo untuk melindungi mereka dalam kondisi apapun. Saat itu mereka pun langsung berteriak untuk memberi semangat kepada Ryo dengan mengatakan, "Berjuanglah, kau pasti bisa dan jangan menyerah." Sampai di sini Ryo menyadari tidak mudah baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Dia sudah mengalami banyak kegagalan dan melalui banyak hari menangisi ketidakmampuannya. Namun walau demikian, Ryo sudah menerima kelemahannya sendiri dan tetap meneruskannya walau setelah semua itu. Karena itu adalah hal tertampan yang bisa Ryo lakukan. Di sini kita pun dapat melihat Ryo yang sekali lagi mencoba menggunakan sihir cahayanya untuk menyerang Dom terakhir kalinya. Namun sesaat sebelum Ryo sempat menyelesaikan mantranya. Sayangnya di sini, ternyata tenaga Ryo sudah habis dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hingga membuatnya langsung tumbang dengan sendirinya tepat di tubuh Dom. Setelah dirinya ia mengatakan, "Luar biasa. Aku akui kau memang benar-benar memiliki kekuatan. Sekarang aku akan membebaskanmu dari beban karena memiliki kekuatan itu. Jadi istirahatlah." Saat itu Dom pun langsung saja mengayunkan pedangnya untuk menebas kepala Ryo. Untungnya dalam sepersekian detik sebelum mata pedangnya hampir mengenai kepala Ryo. Di waktu yang tepat, pada akhirnya Mas sang pahlawan yang mereka tunggu-tunggu sudah muncul di sana dengan cara menghancurkan pintu ruangannya hingga mengejutkan Dom. Lalu sembari dirinya ia berjalan menuruni tangga di ruangan itu untuk menghampiri Ryo. Mas pun kemudian berkata, "Akhirnya sampai juga." Ryo yang saat itu melihat kemunculan Mas di sana. Dia pun kemudian mencoba memperingati Mas dengan mengatakan, "Kau tidak bisa bertarung sendirian melawannya. Dia itu terlalu kuat, jadi biarkan kami membantumu." Namun alih-alih menanggapi ucapan Ryo tersebut, di sini Mas pun malah menyuruh Ryo untuk memakan bekas kue krim yang baru setengah dia makan. Bahkan dia juga memberikannya kepada Ren dan Orter, Lanspin serta Dot yang sudah tidak bisa bertarung lagi di sana. Hingga setelah Mas selesai memberikan kue krimnya kepada masing-masing rekannya, dengan sombongnya Mas pun kemudian berkata, "Jadi ngomong-ngomong, sekarang kalian bisa serahkan sisanya padaku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.